Menyatakan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak berupa rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasar jatuhkan pidana terhadap terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Memerintahkan agar ajuin banding nggak Pak deh? Belum banding. Langsung banding, Pasti Pak? banding. Banding. 1 hari pun dinyatakan bersalah kita banding. Taktik cuci tangan Fadly, salahkan Jokowi, justru berkontribusi penjarakan Ahmad Dhani. Sumber narasi sewot.com. Menjadi politisi memang harus punya akal bulus, pintar berkelit alias ngeles, pandai memainkan taktik cuci tangan untuk menutupi aib dan kelemahan diri sendiri. Setidaknya itulah yang terlihat dari gaya politik seorang Waketum Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Fadly Zon. Demi menggolkan sang capres junjungannya Prabowo Subianto ke kursi Presiden RI di 2019, Fadly Zon harus menciptakan narasi mengacaukan persepsi masyarakat soal vonis penjara Ahmad Dhani sebagai kesalahan Presiden Jokowi. Rezim Jokowi semakin otoriter. Apapun yang terjadi, harus Jokowi yang salah, Jokowi yang harus bertanggung jawab. Namun apa daya, kenyataan dan fakta berbicara sebaliknya. Karena justru Fadly Zon adalah salah satu orang yang berkontribusi memenjarakan Ahmad Dhani. Kenapa bisa dikatakan demikian? Melalui akun Twitter pribadinya, Fadly Zon mengecam Jokowi tanpa menyebut nama dengan kalimat-kalimat yang penuh bara. Vonis dan ditahannya Ahmad Dhani adalah lonceng kematian demokrasi di Indonesia. Bukti nyata rezim ini semakin otoriter dan menindas hak berpendapat, baik lisan maupun tulisan yang dijamin konstitusi. Tagar Save Ahmad Dhani. Demikian ditulis Fadly, Senin 28 Januari 2019. Fadly kemudian mempin tweet itu sehingga selalu menjadi yang teratas di akunnya. Tak berhenti sampai di situ, Fadly Zon juga sampai lelah-lelah membuat puisi atas kejadian tersebut. Ahmad Dhani, kau telah bersaksi tentang zaman penuh persekusi. Kau melihat dengan mata kepala sendiri teater kebiadaban rezim tirani. Kini kau korban kriminalisasi, ruang gerakmu makin dibatasi. Demikian kutipan beberapa baris puisi yang ditulis oleh Fadly Zon. Sampai di sini cacat Fadly Zon harus segera dibongkar. Yang pertama, kenapa Fadly Zon melulu hanya ngoceh tanpa melakukan apapun? Padahal bila mau, Fadly Zon memiliki kewenangan untuk mencegahnya. Komentar Fadly disesalkan Teguh Taufikul Hadi, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem. Ia menilai Fadly yang merupakan Wakil Ketua DPR semestinya memahami bagaimana proses hukum dan peran penegak hukum. Kalau kemudian orang tidak mengerti tugas hakim, dia benar-benar tidak tepat jadi pejabat negara, kata Taufik, Selasa 29 Januari 2019. Politikus dari Dapil Jatim 4 ini pun mengaku heran dengan pernyataan Fadly. Menurut Taufikul Hadi, selama ini tidak pernah ada suara keberatan dari para legislator DPR terhadap pemberlakuan Undang-Undang ITE. Keberatan, kata dia, justru berasal dari masyarakat sipil dan ia menyarankan agar mereka menggunakan jalur uji materi terhadap Undang-Undang ITE di Mahkamah Konstitusi. Enggak ada anggota DPR yang mempermasalahkan, katanya. Pendapat senada dikatakan Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR Erasmus Napitupulu. Ia menilai Fadly tidak semestinya mengeluhkan kasus Ahmad Dhani di Twitter. Sebagai pimpinan DPR dan pimpinan partai oposisi, kata Erasmus, Fadly semestinya bisa menggerakkan partai dan koalisinya untuk menguji Undang-Undang ITE di DPR. Oposisi kan punya kursi di DPR.
Fadlizon dan kawan-kawan itu kan punya kursi di sana. Kalau dia merasa undang-undang itu terlalu karet, maka ujilah di DPR, katanya. Pada 2016, DPR dan pemerintah bersepakat merevisi Undang-Undang ITE. Keputusan itu disepakati 10 fraksi yang ada di Komisi 1 DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi. Revisi ini juga dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional 2016. Gerindra menjadi salah satu di antara 10 fraksi yang menyepakati revisi tersebut, dan Fadlizon tercatat sebagai salah satu anggota Komisi 1 DPR. Dalam kesepakatan tersebut, ada 7 poin yang disepakati. Namun, dalam poin-poin tersebut tak ada pembahasan soal ujaran kebencian. Revisi hanya menyangkut masalah distribusi konten yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik, menurunkan ancaman pidana, pengaturan penyadapan, pengaturan penyitaan dan penggeledahan, memperkuat keterlibatan penyidik PNS, menambahkan ketentuan hak untuk dilupakan, serta memperkuat peran pemerintah dalam perlindungan dari segala jenis gangguan. Bila dilihat dari semua ulasan di atas, kewenangan sepertinya amat jauh berbeda dengan kemampuan. Fadlizon tentu saja memiliki kewenangan untuk turut merevisi Undang-Undang ITE karena misalnya akan merugikan Ahmad Dhani atau entah siapa lagi kubu Prabowo yang gemar teriak-teriak kasar mengumandangkan atas nama agama atau entah atas nama apa lagi. Tapi sepertinya kewenangan yang dimiliki Fadlizon menjadi sesuatu yang amat sia-sia belaka, karena mungkin saja Fadlizon tak memiliki kemampuan maupun juga kemauan untuk merevisinya, kecuali demi sesuai selera dan kepentingan kelompok mereka saja. Bila diambil premisnya, bukankah hal itu berarti sama saja Fadlizon yang turut serta alias berkontribusi dan bertanggung jawab hingga akhirnya Ahmad Dhani dijebloskan ke dalam penjara? Lantas, mengapa justru Fadlizon malah berkoar-koar bahwa semua itu adalah kesalahan Jokowi? Apalagi menuding Jokowi sebagai rezim yang semakin otoriter? Benar-benar taktik bulus politisi cuci tangan yang amat buruk atas ketidakbecusan diri sendiri dari seorang wakil rakyat bernama Fadlizon.